aja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita nikmat sehat, nikmat kesempatan dan nikmat-nikmat lainnya yang insya Allah dapat mengantarkan kita pada kesempatan kali ini untuk menghadiri live streaming kajian SMP Negeri 1 Sentolo dalam program PPK Religius ya. Nah, dan pada hari ini kita akan melanjutkan kajian kita berkaitan dengan fikih ya. Kalau kemarin di kesempatan sebelumnya diisi oleh Bapak Kepala Sekolah Kuswoyo SPD MPD yang berkaitan dengan kisah-kisah teladan. Nah, dan pada hari ini kita lanjutkan dengan fikih ya. Saya sebagai pengisi untuk materi fikih akan melanjutkan materi sebelumnya ya. Kalau materi sebelumnya itu berkaitan dengan ahkamul Islam ya, ahkamul Islam. Nah, kalau pada kesempatan hari ini itu berkaitan dengan thaharah ya, itu bab selanjutnya. Ahkamul Islam kemarin kita belajar, kita membahas berkaitan dengan apa itu wajib, apa itu sunnah, apa itu haram, makruh dan mubah. Dan apa perbedaan dari semuanya itu kita sudah bahas pada pertemuan sebelumnya. Dan pada pertemuan hari ini kita lanjutkan ke thaharah. Nah, ini sebenarnya materi kelas 7 ya. Kalian kelas berapa sekarang? Kelas 9 ya. Dulu ini pernah dibahas di kelas 7 menggunakan buku paket yang ada di kelas 7 ya. Nah, thaharah yang kita kaji pada hari ini itu bersumber dari kitab Mabadiul Fiqhiyah ya, yang ini kitabnya ya. Nah, di kitab ini juga membahas tentang thaharah ya. Nah, kenapa thaharah selanjutnya yang kita bahas ya? Ya, karena di dalam Islam thaharah itu sangat penting ya. Untuk memasuki rumah kita harus pertama-tama harus apa? Bersuci ya, bersuci dulu ya. Misalnya ya kita harus resik ya. Sucikan atau bersihkan lah ya. Kalau secara fisik bersihkan, tapi kalau secara batin itu mensucikan. Nah, jadi dalam Islam untuk memasuki agama Islam pun itu kita harus yang pertama-tama harus bersuci. Yang belum sunat disunat gitu. Ada yang belum sunat sih? Kalau sudah semua ya, berarti sudah sah kalian menjadi seorang muslim ya. Nah, jadi itu poin penting. Kalau di di kepercayaan lain mungkin berbeda ya. Ada yang bersuci, ada yang tidak. Nah, tapi kalau dalam Islam itu pasti harus bersuci. Pasti ingat nggak ketika Umar bin Khattab itu mau memegang Al-Quran, apa kata anaknya? Ini tidak boleh disentuh, kata anaknya. Bapak harus bersuci dulu gitu. Akhirnya untuk bersuci itu dia harus mengetahui tuntunannya juga dari agama Islam. Nah, di dalam menjalankan ibadah-ibadah
juga kita harus bersuci, baik itu ibadah sholat, kemudian zakat. Nah, zakat itu harus bersuci apa enggak? Zakat itu bersuci apa enggak? Bersuci apa enggak? Paling enggak zakat itu harus suci niatnya, harus suci lah batinnya gitu ya. Ya ikhlas, nah itu ikhlas itu. Pokoknya apapun yang kita kerjakan tuh itu dimulai dari bersuci, suci dari segi lahiriah maupun dari segi batiniah, ya. Nah, itu ya. Jadinya apapun yang kita kerjakan harus bebas dari kepentingan. Nah, kepentingan itu yang kotor ya. Ada kepentingan politik, kepentingan kekuasaan, kepentingan ekonomi dan sebagainya ya. Padahal dalam agama Islam kalau kita mau ngapa-ngapain itu harus lillahi ta'ala. Itu kuncinya. Kalau apapun yang kita kerjakan, kalian datang ke sini, itu kalau niatnya bersih, itu menjadi pahala, ya. Itu menjadi tabungan kalian ya. Kalian udah kelas 9, berarti kalian sudah menanggung dosa kalian sendiri ya. Ya, kalian mau melakukan apa itu sudah menanggung dosa sendiri. Tapi melakukan kebaikan itu juga sudah mendapatkan pahala sendiri gitu ya. Nah, jadinya ini yang dasar ini harus kalian pelajari. Baik, itu pengantarnya. Kemudian kita masuk pada pembahasannya. Di sini di dalam kitab Mabadiul Fiqhiyah itu narasinya ya. At-taharatu hiya, taharah adalah at-taharatu artinya apa? Bersuci. Kalian harus ingat nih di kelas 7 dulu pernah. At-taharatu ya itu bersuci. At-taharatu hiya, bersuci adalah fi'lu ma la tasihhu sholatu illa bih. At-taharah ialah fi'lu, mengerjakan ma la tasihhu, sesuatu yang tidak sah, as-sholatu illa bihi, tidak sah sholat seseorang kecuali dengan melakukan bersuci. Ini secara spesifik ya. Bersuci itu berkaitan dengan sebuah tindakan yang dapat yang kalau tidak dilaksanakan itu tidak sah sholat itu gitu. Nah, kenapa di sini sholat yang menjadi sholat yang menjadi tolak ukurnya? Kenapa sholat yang menjadi tolak ukurnya ya? Karena sholat itu apa? As-sholatu imaduddin. Jadinya sholat itu adalah tiangnya agama. Fa'in saluhat, apabila sholatnya itu baik, maka salihat sairu amalihi, maka baiklah seluruh amal-amalnya. Jadinya yang pertama kali harus diperbaiki itu adalah sholat. Nah, baru kemudian kalau baik sholatnya, maka zakatnya juga baik, puasanya juga baik. Gitu. Mana ada orang yang ketika puasa tapi ternyata sholatnya tidak dijalankan, itu menyebabkan puasanya itu luka nanti, ya, tidak sempurna seperti itu. Sehingga di sini dijadikan sebagai tolak ukur, ya, tolak ukur sebagai percontohan bahwa bersuci ialah sesuatu tindakan yang tidak sah sholat ya seseorang kecuali dengan melakukan bersuci, kecuali dilakukan yang namanya bersuci itu gitu. Nah, bersuci ini kalian masih ingat ya, bersuci itu dari apa gitu ya? Dari najis ya. Kemudian dari apa lagi salah satunya? Hadas ya, bersuci dari najis dan dari hadas ya. Nah, nanti kayaknya ada di bawahnya sini ya. Nah, kemudian wahya nau'ani. Toharoh itu ada dua macam. Minal hadasi,
Taharatun minal hadasi wa taharatun minal khabasi. Taharah itu ada dua, yaitu taharah dari hadas dan taharah dari kotoran atau najis. Seperti ya, khobas itu najis ya enggak? Nah, kalau kalian mau masuk toilet apa doanya? Apa? A'udzubillahi Allahumma a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is ya. Nah, itu berkaitan dengan najis. Kita berlindung ya dari hal-hal yang najis. Ya, baik itu najis yang kelihatan maupun najis yang tidak kelihatan. Kenapa? Karena kalau kita masuk toilet, eh, celana kena percikan, itu kita nggak tahu kan. Nah, kemudian kita keluar dari toilet, itu kaki kita itu suci apa enggak gitu, ya kan? Tadi kan habis pipis tuh, habis kencing, kemudian kita keluar dari toilet. Kalau kita tidak berhati-hati, kita tidak berlindung kepada Allah, ya. Kalau kita tidak ingat, lupa itu basuh kakinya, padahal di situ masih ada nempel najisnya. Maka itu yang pertama-tama harus kita lakukan itu adalah harus teliti, harus jeli dengan kalau misalnya kita mau buang air kecil seperti itu. Nah, lalu nanti kenapa kita harus berdoa, harus berlindung kepada Allah ya, itu agar karena segala sesuatu itu terjadi atas izin Allah, maka kita berlindung kepada Allah dari segala sesuatu. Terlebih itu kalau dalam pembahasan ini berkaitan dengan hal-hal yang kotor. Kalaupun kita tidak tahu ya, di luar kesadaran kita ya, maka dengan kita berdoa seperti itu insya Allah ya kita dimaafkan. Kalau kita tidak tahu ya, kalau najis itu ternyata ada yang masih nempel, percik tadi, kita tidak tahu. Ya, semoga kita diampuni oleh Allah seperti itu dengan berdoa. Ya. Kemudian tadi apa? Ada berapa? Ada dua, toharoh dari hadas dan toharoh dari najis atau kotoran. Ya. Kemudian at-taharatu minal hadasi hiya. Ya, toharoh dari hadas ialah al-wudu'u wal guslu wat tayammumu badalam minhuma. Toharoh dari hadas itu yaitu bersuci dengan cara berwudu, kemudian mandi dan tayamum. Apa itu tayamum? Badalan minhuma. Badalan dari dua itu. Badalan itu apa artinya? Badalan itu pengganti. Pengganti dari kedua hal tadi. Apa kedua hal tadi? Wudu dan mandi. Ya. Itu bisa digantikan dengan tayamum. Nah, orang junub bisa nggak digantikan dengan tayamum? Hah? Tak tahu junub nggak? Tahu junub nggak? Bisa nggak digantikan dengan tayamum? Ini ada sebuah kisah. Ya apa ya, rombongan sahabat itu melakukan perjalanan. Kemudian di dalam perjalanan itu tertimpa oleh batu. Ketika tertimpa oleh batu, kepalanya tuh bocor. Nah, akhirnya mereka istirahat. Ketika istirahat, itu kebetulan yang tertimpa oleh batu itu junub. Ini kalau mandi, lukanya kena, meninggal. Ini harus bagaimana gitu. Padahal dia junub, ya. Nah, akhirnya seorang sahabat yang konon agak sok tahu gitu kan, tidak ada keringanan bagimu kalau sedang junub, gitu, maka harus mandi. Akhirnya sahabat yang terluka itu mandi. Ketika dia itu semakin parah dan
membuat dia menghembuskan nafas terakhir. Kemudian ini diadukan kepada Rasulullah seperti itu. Diadukan kepada Rasulullah. Nah, yang pasti redaksinya bahwasanya kalau kalian tidak tahu gitu kan, ya kalau kalian itu jangan ya jangan sok tahu ya seperti itu. Padahal yang namanya mandi junub di dalam kondisi tertentu yang bisa membahayakan nyawa, ya, hifdzun nafas, ya, untuk menjaga jiwa, yang bisa membahayakan jiwa itu ada rukhsah, ada keringanan seperti itu. Nah tadi kalau misalnya dia misalnya cukup dengan bertayamum itu boleh seperti itu. Tapi ketika dia mandi akhirnya dia menghembuskan nafas terakhirnya. Ya. Nah, itu makanya kalau kita tidak paham hukum, kita tidak paham dengan apa namanya fikih, ya, berbahaya juga sebenarnya, ya enggak? Berbahaya gitu. Ya, jadi sebenarnya apa yang kita lakukan sesuai dengan kaidah hukum Islam, sesuai dengan fikih, maka itu akan memudahkan kita. Ya, insya Allah tidak akan menyulitkan kalau kita benar-benar dalam rangka menjalankan perintah Allah. Itu ya. Oke. Kemudian at-taharatu minal khabathi hiya, taharah dari kotoran atau najis, ialah al-istinja'u wa izalatin najasah, bersuci dengan cara istinja, yaitu istinja itu sesudah buang air kecil dan air besar, ya, itu namanya istinja. Wa izalatin najasah, dan menghilangkan najis dari tubuh, anil badani wasaubi wal makani, ya, dan menghilangkan najis dari tubuh, pakaian serta tempatnya. Al badani itu badan, ya, sama bahasa Arab itu agak mirip-mirip dengan bahasa Indonesia. Kenapa? Karena bahasa Indonesia itu kayak disarikan dari bahasa Arab. Wasaubu, saubu itu pakaian. Wal makani, makani itu tempat, ya. Jadi toharah dari kotoran atau najis itu merupakan bersuci dengan cara istinja, ya. Istinja itu ya istinja itu cara bahasa Jawa itu cawi gitu, ya. Itu bahasa Jawanya. Jadinya dan menghilangkan najis dari tubuh. Ya, jadinya kalau kita buang air besar maka itu harus dihilangkan najisnya. Kita kena najis itu dihilangkan, seperti itu, cukup dihilangkan. Kita mau naik ke masjid, ya, karena masjid itu adalah tempat yang suci, ya. Tempat ibadah itu harus suci, ya, jangan sampai kita tidak teliti, ya. Nah, ini berkaitan dengan wa izalatin najasah anil badani wa thawbi wal makani. Jadi menghilangkan najis dari tubuh, pakaian serta tempat. Ini perlu kita perhatikan betul-betul, ya. Terutama tempat. Tempat ini sangat riskan terkena najis. Ketika mungkin kalau di masjid itu lebih mudah untuk membedakan batas suci dan batas tidak suci, ya enggak? Lebih mudah. Naik satu tangga itu mudah. Nah, akan tetapi kita yang perlu diperhatikan adalah itu membedakan batas suci di rumah. Misalnya kalian habis wudhu, jalan di jalan di lantai. Tahu nggak kalau di situ itu ada mungkin najis, ada suci atau tidak ada najisnya? Tidak tahu, ya. Nah, maka ini menjadi menjadi perhatian kita semuanya, ya. Kalau kita berada di rumah, kalau mau aman, tempat sholat itu tidak jauh-jauh dari air, tempat wudhunya. Kenapa? Ya, bila perlu di depan tempat kita di dekat tempat sholat itu kita sediakan keran untuk bersuci, seperti itu. Nah,
Apalagi kalau misalnya di rumah itu ada binatang peliharaan, misalnya kucing gitu ya. Ada kucing kan pipisnya di mana-mana kucing itu. Jadinya najis seperti itu ya. Kita harus jeli dengan lantai yang terkena najis atau tidak. Kemudian kalau misalnya ada anak kecil, kalau ada anak kecil kan eh, anak kecil tuh kadang ngompol di mana-mana gitu. Dan ketika kita bersihkan atau kita sucikan, itu kadang hanya dipel saja atau dilap saja. Itu bisa nggak menghilangkan najis? Hanya dilap saja. Hah? Apa? Tergantung gimana? Tergantung najisnya. Yang kayak gimana? Tergantung najisnya. Ya, ini sudah ada di pelajaran kelas 7. Nah, jadi kalau misalnya najis itu berbentuk gitu ya, ada bentuknya air, maka kita harus menghilangkan bentuk, rupa, dan aroma dan warnanya ya. Ya, paling enggak itu harus bersih seperti itu, harus hilang ya. Nah, akan tapi eh, paling aman ya kita harus pel seperti itu. Kita harus pel agar apa namanya itu hilang najisnya. Karena kalau anak pipis hanya sekedar dilap itu masih ada najisnya di situ. Hanya ketika kita jalan itu nggak terasa aja baunya gitu. Tapi kalau kita cium lantainya yuk bau, pesing gitu kan. Ya jadinya itu harus benar-benar kita perhatikan. Maka lebih amannya kalau kita eh, mau aman ya sholatnya di mana? Sholatnya di masjid. Kenapa? Sudah jelas batas sucinya gitu. Kalaupun tidak sholat di masjid, mungkin berjamaah di rumah. Di rumah kita sediakan satu kamar atau satu tempat itu untuk sholat berjamaah. Gitu. Ya masa di rumahnya besar-besar tapi tidak ada musolanya kan ya kan apa ya kasihan ya perhatian kita terhadap agama itu eh, lebih kecil daripada perhatian kita kepada harta benda seperti itu. Jadinya paling tidak di rumah itu kita siapkan ruang ya di mana di ruang itu kita perhatikan kesuciannya, kemudian eh, ya kesuciannya agar tidak terkena najis. Ini untuk kesempurnaan dan keabsahan eh, ibadah kita, ya. Gitu ya. Pakaian, nah pakaian ini juga ya harus benar-benar suci ya. Misalnya tadi habis menggunakan celananya ke sawah, gitu. Mau dipakai sholat. Nah, tadi di sawah kita nggak tahu ya. Siapa tahu lumpur yang ada di sawah itu bercampur dengan pupuk kotoran sapi ya enggak. Kotoran sapi bisa nggak jadi pupuk? Bisa kan? Nah kalau misalnya itu terkena pada celana, nah percikannya itu kena celana, nanti kita pakai sholat kan tidak sah juga seperti itu ya. Apa? Kalau wudhu, mm-mm. Ya, ya kalau kita berwudhu itu kan mensucikan diri dari hadas kecil ya. Kalau kita sedang berwudhu nih, kita ketika sudah berwudhu, tapi ternyata jatuhlah kotoran cicak nih di kaki, batal nggak wudhunya? Ya enggak ya. Tinggal kita bersihkan lagi, ya kan? Nah, nanti tinggal kita bersihkan, kita sucikan lagi. Nah, makanya ketika kita misal habis wudhu, kita masuk kelas, tapi kita nggak tahu yang kita injak itu ada najisnya atau enggak kayak gitu. Nah, yang kita hilangkan itu adalah najisnya, tapi wudhunya tidak batal. Kan wudhu itu adalah menghilangkan hadas, bukan najis, ya enggak? Seperti itu. Ya. Keadaan kita yang sedang bernajis kecil seperti itu harus dihilangkan dengan wudhu seperti itu. Baik, jadinya kalau misalnya di perjalanan terkena debu ya, debunya itu tuh ternyata mengandung kotoran anjing gitu kan.
Makanya kalau kalian dari rumah ya ke masjid ya melewati debu-debu ya banyak sekali ya. Nanti sampai di masjid itu kalian basuh dulu kaki ya agar nanti ketika naik ke masjid itu najis itu tidak ada yang ikut. Gitu ya. Oke, baik. Kemudian anwaul mutahhiri anwaul mutahharati arba'atun. Macam-macam benda yang dapat mensucikan itu ada empat. Arba'atun empat ya. Wahia al-ma'u. Al-ma' itu apa? Ma'un. Siapa yang tahu? Ma'un. Ma'un itu air. Waturabu debu. Wal hajaru batu. Wadabegu dan menyamak kulit ya. Macam-macam benda yang dapat mensucikan itu ada empat, yaitu ada air, debu, batu, dan menyamak. Untuk kulit ya, kulit itu harus disamak. Nah, jadi air itu harus itu bisa digunakan untuk bersuci. Debu juga bisa. Tadi untuk apa? Debu untuk tayamum. Kemudian batu juga bisa. Kalau tidak ada air. Kemudian aksamul miyah salah satu air, pembagian air ya, itu ada 3. Salah satu tahirun mutahhirun, tahirun gaira mutahhir, ma'un mutanajjis ya. Tahirun mutahhir itu artinya air yang suci dan mensucikan ya. Air yang suci dan mensucikan itu artinya air itu suci dan bisa digunakan untuk bersuci. Contohnya air sumur, air mata air hujan, itu semuanya air suci. Kemudian air yang suci tidak dapat mensucikan. Contohnya apa? Air suci tapi tidak dapat mensucikan. Air suci tapi tidak bisa digunakan untuk berwudu. Apa? Air susu bisa, air susu ASI bisa. Itu suci enggak? Suci. Ya. Kemudian air apa lagi? Air kelapa. Suci enggak air kelapa? Suci. Bisa digunakan untuk wudu enggak? Enggak bisa. Air apa lagi? Ya. Air minuman, air itu mensuci semua, tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Ya, kemudian air ma'ul mutanajjis, air yang terkena najis. Nah, itu pembagian air ya. Kemudian di sini ternyata dijelaskan lagi ya. Al-ma'u tahirun mutahhirun huwa air yang suci dan mensucikan, yaitu kullu ma nazala minas sama, semua air yang berasal dari langit ya. Semua air yang berasal dari langit itu suci. Contohnya air hujan, apa? Air embun, air salju, suci. Kalau air yang dari pesawat kemudian jatuh dia buang itu bukan air suci itu ya. Itu bukan air suci ya. Jadinya kenapa? Karena itu air limbah ya. Limbah dari pesawat. Tapi sepertinya air yang di pesawat itu dibuang atau tidak saya kurang tahu juga ya. Mungkin ketika sudah sampai darat baru dibuang. Tidak. Gitu ya. Semua air yang berasal dari langit.
Au naba'a minal ardi, atau bersumber dari bumi. Air mata air, air sumur, itu semuanya suci. Ya. Walam yataghayyar ba'du awsafihi, dan tidak merubah sifat-sifatnya dengan sebab bima yaghayyiru tahuriyatihi, sebab adanya benda yang dapat merubah kesucian air tersebut. Nah ini pengecualian ya. Maksudnya tidak merubah sifat-sifatnya. Jadinya atau air yang tidak berubah sifat-sifatnya. Sifat-sifatnya seperti warna, aroma, ya, kemudian rasa, itu kalau tidak berubah itu suci, bisa digunakan untuk bersuci. Air sungai. Air sungai bisa nggak digunakan untuk berwudu? Nah, di sungai itu ada beberapa kondisi. Kalau air yang di sana itu dekat Kaliurang itu kan sungainya tuh jernih tuh. Itu posisinya bagaimana? Tidak berubah sifatnya kan? Tidak berubah sifatnya. Akan tapi kalau misalnya kita melihat sungai itu loh, got-got yang di kota itu kan sungai, sama-sama sungai. Sama-sama sungai, atau got-got yang ada di Jakarta atau sungai Jakarta lah. Sungai di Jakarta itu kan banyak yang hitam. Artinya sudah berubah, aromanya sudah tidak enak, baunya ya. Kemudian rasanya apalagi ya, tidak mungkin akan bisa diminum ya. Kemudian penampakannya juga sudah hitam seperti itu, maka itu tidak bisa digunakan untuk bersuci ya. Nah, kemudian kalau misalnya di Sungai Kaliprogo bisa enggak? Ada kotoran juga itu di Sungai Kaliprogo. Bisa enggak? Bisa. Nah, kondisi air Sungai Kaliprogo itu warnanya dari apa? Itu warna tanah itu. Coklat itu masih termasuk warna tanah. Kemudian juga tidak sampai kuat baunya gitu. Kemudian yang paling penting itu adalah air mengalir. Kalau yang hitam-hitam itu biasanya awalnya tidak mengalir itu. Ya, kayak di Jakarta itu tidak mengalir airnya gitu kan. Jadinya semakin mengendap airnya itu, kemudian air got itu semakin lama di situ, itu membuat airnya menjadi hitam ya, dan berubah sifat-sifatnya ya. Kemudian kama isama'i wa ma'il bahri. Oh, ini ada contohnya ini ya. Air yang tidak berubah, tidak merubah sifat-sifatnya gitu. Contohnya kama isama'i, air hujan, wa ma'il bahri, air laut, wa ma'il matar. Matar itu air hujan ya. Bahar itu air laut. Air laut bisa nggak dipakai untuk berwudu? Bisa. Ini ada contoh. Hah? Kalau sedang darah tinggi. Darah tinggi itu apa? Itu kalau itu berkaitan dengan mengkonsumsi. Emang ketika kalian wudhu itu sampai minum juga. Jadinya ketika kalian berwudhu itu hanya di luar pencernaan kan. Itu hanya di kulit saja untuk membasuh ya. Air laut rasanya berbeda. Kalau air laut itu kan itu memang kandungannya ya, kandungan air yang ada di laut. Sama seperti air yang mengandung belerang. Air yang mengandung belerang itu bau ya bau. Jadi jernih loh air yang mengandung belerang itu gitu. Tapi itu memang sifat mineral ya. Bukan yang menyebabkan dia di luar itu seperti
kotoran atau najis. Nah, kalau air got itu jelas itu dari limbah rumah tangga, dari toilet-toilet gitu ya. Nah, kemudian wama isalji atau air es, wama il bardi. Al bardi itu embun. Ya, bardi. Baridun itu sejuk, embun itu. Ada namanya barid enggak di sini? Barid kesejukan, embun, air embun artinya. Kemudian amaul mutaghayyir al-baqi ala tahuriyatihi, air yang berubah tapi masih tetap suci ya. Huwa ma taghayyarat ba'da awsafihi, yaitu air yang sebagian atau seluruhnya, seluruh sifat-sifatnya, au kulluha bima la yughayyiru tahuriyatihi, atau sifat-sifatnya berubah disebabkan adanya sesuatu namun tidak dapat merubah kesuciannya. Itu adalah air yang berubah sifatnya tadi. Air seperti ini wahwa khamsatu anwa'in. Nah, ini ada 5 contoh air yang seperti ini yang berubah sifatnya. Al-ma'u mutaghayyirun bituli muksihi. Air yang berubah disebabkan karena lama didiamkan. Nah, perhatikan ya. Ini seperti tadi yang Pak contohkan ya. Lama didiamkan. Nah, jadi tidak mengalir ya kan. Mana tadi? Au bima tawallada fihi min samakin au tuhlabin, atau disebabkan adanya sesuatu yang timbul dari dalam air itu, baik dikarenakan ikan atau lumut kayak gitu. Kemudian al-ma'u mutaghayyirun bimas taqarra fihi mahallihi au mamarrihi katurabin au nuratin au milhin. Air yang berubah disebabkan karena sesuatu yang menetap di tempat air itu atau di tempat mengalirnya air itu, seperti kejatuhan debu, kapur barus atau garam. Ah, ini sudah ada ini. Ya. Kemudian al-ma'u mutaghayyirun bima surul ikhtirazu minhu kawarikis asajari allati tulkihir riyahu. Air yang berubah disebabkan karena adanya sesuatu yang menjatuhi air dan sulit untuk menghindarinya, seperti dedaunan pohon yang jatuh dikarenakan tertiup angin ya. Kemudian al-ma'u mutaghayyirun bima tuliyah bihi ina'uhu kakotroni. Air yang berubah disebabkan karena tempat air itu diberi lapisan cat. Ini tadi termasuk apa? Waham satu anwa'in. Al-ma'u mutaghayyirun bagi ada berubah tapi tetap suci ya. Nah, itu tetap suci ya. Yang tadi. Air yang berubah tapi masih tetap suci ya. Contohnya kotoran ikan. Kotoran ikan. Nah, ikan apa? Semua ikan. Nah, ini ada kotoran ikan itu karena dia sudah bentuknya kecil ya, sangat kecil sekali ya, tidak merubah ininya, tidak merubah sifat dari air itu sendiri, gitu. Itu tidak apa-apa. Nah, yang penting ya itu kalau misalnya berubah, misalnya di air akuarium, itu kalau kalian biarkan kotoran yang ada di akuarium itu nanti juga butek juga kan, seperti itu. Nah, itu tidak bisa digunakan untuk bersuci gitu. Nah, kenapa? Karena nanti akan merubah sifat dari air itu sendiri gitu. Nah, tadi air yang kejatuhan debu, air yang kejatuhan debu itu ya seperti air sungai itu kan warna coklat itu ya, itu berasal dari tanah seperti itu warnanya, kapur barus atau garam seperti itu. Kemudian dedaunan pohon yang jatuh dikarenakan tertiup angin. Kalau misalnya kalian lihat kolam
Kolam itu kan nanti biasanya banyak kejatuhan dedaunan di bawahnya kan. Nah, semasa itu tidak sampai hitam atau tidak sampai merubah sifatnya terlalu ekstrim ya, dan masih jernih, itu tidak masalah untuk digunakan untuk bersuci. Baik, kemudian al-ma'u mutaghayyirun bima yujawiruhu kajifatin bisyati'i ma'i tagayyaral ma'u birihiha alladhi hamalahu hawa'u ilaihi. Air yang berubah disebabkan karena sesuatu yang berdekatan dengan air itu, seperti bangkai yang berada di tepi air, sehingga air itu berubah karena bau bangkai yang dibawa oleh angin. Nah, ini kalau misalnya ada bangkai, nah tapi bangkai itu ternyata bisa merubah sifat dari air itu tidak bisa digunakan untuk bersuci. Kemudian au bima la yumkinu fasluhu minal ma'i kazaitin au syahmin, atau karena adanya sesuatu yang bercampur dan tidak dapat dipisahkan seperti minyak dan gaji ya. Kemudian al-ma'u tahirun ghairu mutahhir salah satu ini air yang suci tapi tidak dapat mensucikan. Itu ada 3 ya. Ma'ul mutaghayyirun katsiran bimukhalatati tahirin aw yastagni anhu al-ma'u walam yakun mujawiran lahu kasukarin wa asalin. Air yang suci tidak dapat mensucikan itu ada 3 macam. Air yang banyak berubah karena bercampur dengan benda suci yang tidak diperlukan oleh air itu dan tidak pula berdekatan dengan air tersebut seperti air, gula dan madu. Ya. Ini nah, seperti tadi ya, air yang suci tapi tidak dapat mensucikan. Itu misalnya air gula, air madu, ya. Nah, itu berubah, bercampur gitu kan. Nah, akan tapi tidak dapat digunakan untuk bersuci. Kemudian yang kedua, al-ma'u qalilun musta'malun li raf'i hadasin au izalatin najasi. Air yang hanya sedikit yang mustakmal. Tahu nggak mustakmal itu apa? Air yang mustakmal itu adalah air yang habis dipakai untuk bersuci ya. Yang sudah digunakan untuk bersuci itu namanya air mustakmal. Air yang sudah terpakai. Yang dipakai untuk menghilangkan hadas atau menghilangkan najis. Nah, airnya itu air mustakmal itu ya kalau misalnya dipakai untuk habis berwudu ya. Nah, airnya itu tidak najis seperti itu. Nah, akan tetapi karena sudah dipakai maka namanya air mustakmal. Yang ketiga, al-ma'ul mustakhraju min nabatil ardi bi asrin aw tabakhin aw nahwihi kama'il waradi wa ma'in narajil. Air yang hanya sedikit mana tadi? Air yang dikeluarkan dari hasil tanaman itu suci tidak? Suci. Air yang dikeluar dari hasil tanaman itu suci dengan cara diperas ya. Apa itu namanya pohon yang diperas kemudian mengeluarkan air? Apa? Pohon keladi. Yang bisa ya? saya kurang tahu ya. Intinya kalau air yang berasal dari tanaman diperas keluar airnya itu, bisa nggak digunakan untuk apa? Tebu. Pintar sekali. Air tebu. Itu suci nggak? Suci ya. Tapi
tidak bisa digunakan untuk bersuci gitu, air tebu ya. Kalau di sini dicontohkannya itu apa ini? Kama waradi. Waradi itu air mawar ya. Air bunga mawar, kemudian wama inarojil atau air kelapa. Nah, ternyata di sini sudah ada contohnya ya. Tadi kita sudah sebut-sebut di awal, tapi ternyata di sini dijelaskan contoh-contohnya. Jelas ya. Kemudian almaul mutanajis nauani ya, air najis itu ada dua. Ma waqa'at fihi najasatun ghayyarat ahada ahsafihi qalilan kana au katsiran. Air yang kejatuhan najis di dalamnya dan merubah salah satu sifatnya. Salah sifatnya apa? Aroma, warna, rasa ya. Mana di? Merubah salah satu sifatnya, baik air itu sedikit maupun banyak ya. Itu adalah air najis ya. Kemudian alma'u qalilun idza waqa'at fihi najasatun wa illam yataghayyar ahadu awsafihi. Air yang hanya sedikit yang kejatuhan najis di dalamnya walaupun tidak berubah salah satu dari sifatnya. Nah, air satu gelas nih. Air satu gelas itu suci enggak? Misalnya airnya suci ya. Nah, jatuhlah itu kotoran cicak. Najis. Maka air satu gelas ini tidak bisa digunakan untuk bersuci ya. Bisa enggak kita bersuci wudhu dengan air satu gelas? Bisa enggak? Bisa enggak? Hah? saya pernah lihat di YouTube ya, itu orang Arab. Nah, jadinya di Arab itu asalkan airnya itu suci, walaupun satu gelas, itu bisa untuk berwudu gitu. Nah, itu bisa digunakan. Nah, yang penting ya ini sudah dalam keadaan ya jangan sampai di sini masih penuh lumpur, kemudian kalian mau wudhu pakai air satu gelas ya nggak bisa. Nggak bisa ya, jadinya harus dalam keadaan bersih ya, artinya ya hanya kering ya, tangan kering. Nah di Arab sana itu bisa digunakan untuk bersuci ya. Nanti coba kalian buka ya di YouTube, wudhu dengan satu gelas air, nanti akan keluar itu apa namanya, akan keluar videonya ya. Ini kok tidak hidup ya. Kok tidak hidup ya? Minta tolong dipindahkan ininya, colokan yang itu. Yang terdekat di sana mungkin bisa. Atau mati listrik? Enggak kan? Itu bisa enggak? Itu bisa dicabut? Tidak bisa. Atau mungkin sebentar ya, ini listriknya tidak masuk jadinya. Bisa enggak di situ? Atau hidupkan salah satu, ada enggak di situ? Yang tulisannya listrik. Masuk ya. Oke. Tidak ada roll ya. Ini batas untuk apa? Agak ke sana. Oh ya. Baik, kita tunda sedikit karena coba minta tolong bisa enggak?
Coba. Hidup ya. Hidup ya. Baik. Baik, kita lanjutkan kembali ya. Ini di streaming jelas nggak? Suara dan ini ya. Baik, kita lanjutkan ya. Kita lanjut. Oh ya, jelas ya suaranya. Kita lanjutkan air yang hanya sedikit ya. Nah, kemudian kejatuhan najis, walaupun najisnya sedikit, walaupun tidak berubah salah satu dari sifatnya, maka itu tetap dihukumi air yang najis ya. Nah, baik, itu adalah pembahasan tentang toharoh ya pada kesempatan hari ini. Nah, kemudian mungkin untuk tema selanjutnya yaitu tentang najis. Nah, najasat ini ada apa saja, itu ada ternyata pembahasannya sendiri ya, ada najis mukhaffafah, mughalladah dan sebagainya, dan bagaimana cara kita mensucikannya itu sudah ada pembahasannya sendiri ya. Sehingga untuk najis, macam-macam najis dan cara mensucikannya ini insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang, begitu ya. Semoga kita semuanya dilancarkan ya. Apa saja itu yang najis ya, nanti airnya itu ada air keras, itu pembahasannya semuanya ada di sini. Kemudian nanti juga ada pembahasan tentang wudhu, kemudian istinja, mandi, tayamum, haid, nifas, itu semuanya. Nah, ini kalau haid dan nifas ini nanti pembahasannya sangat penting bagi siswa-siswa putri ini ya. Siswa putri nanti bisa mengikuti ini. Masih banyak sekali pembahasan yang akan kita bahas. Insya Allah tidak akan kekurangan bahasan ya. Dan ini adalah ilmu awal ya, ilmu awal kalian dalam Islam gitu ya. Dalam Islam itu kan yang pertama syahadat ya. Yang pertama syahadat, kemudian selanjutnya apa? Sholat. Nah, untuk sholat itu ya kalian harus mengetahui ini. Nah, jadi banyak sekali tahapan-tahapan yang harus dilalui. Bukan tahapan ya. Banyak sekali ilmu yang perlu dipelajari baru kita sampai pada sholat ya. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, baru kemudian kita masuk pada sholat ya. Jadinya ini dasar dulu untuk memasuki ibadah. Nanti ada ibadah sholat, ada sholat sunnah, sholat jamaah, kemudian keadaan makmum ya, ada sholat Jumat, sholat jenazah, sholat 2 hari raya, itu semuanya ada dalam pembahasan kitab Mabadiul Fiqhi ya, juz 3 ini ya. Ini penting, kenapa? Karena ini berkaitan dengan kewajiban kita sebagai muslim. Kewajiban kita sebagai muslim itu apa? Apa? Ibadah. Kita wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ya. Kami tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah. Ibadah itu ada yang ibadah mahdhah, ada yang ghairu mahdhah. Ya. Ibadah yang mahdhah itu apa?
ya seperti sholat ya, kemudian puasa dan sebagainya. Nah, yang tidak ma'tah itu ya nanti berkaitan dengan kita melakukan pekerjaan, tergantung niatnya. Kalau niatnya lillahi ta'ala itu akan bernilai ibadah. Kalian belajar itu semua akan bisa menilai ibadah. Baik, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Pokoknya kita santai saja sambil pembahasan, nanti kalian bisa bertanya seperti itu. Artinya ini semuanya untuk bekal kalian ya, terutama yang laki-laki itu menjadi pemimpin rumah tangga. Bukan hanya pemimpin rumah tangga ya, nanti juga kalian akan bisa menjadi pemimpin masyarakat seperti itu. Jadinya pasti akan membutuhkan ilmu-ilmu tentang dasar-dasar fikih seperti ini kalau kalian ditanya nantinya. Baik, ada pertanyaan? Tidak ada ya? Sudah cukup jelas. Ya nanti kalian bisa pelajari lebih lanjut ya. Kalau misalnya kalian mau download kitabnya juga bisa, nanti di Play Store sepertinya ada. Mabadiul Fiqhiyah namanya. Itu nanti bisa kalian gunakan untuk untuk belajar seperti itu. Nah, akan tetapi belajar sendiri dengan belajar eh, secara bertahap seperti ini, ada pendampingnya, ada gurunya, ada ustadznya. Misalnya kalau di TPA itu tetap memiliki perbedaan. Ya, bedanya apa? Mungkin daya tangkap kalian itu akan lebih mudah dengan dengan mendengar. Ya kan? Ada orang yang lebih mudah menangkap pelajaran itu dengan mendengar, ada yang lebih mudah dengan melakukannya seperti itu, melakukan sesuatu. Ada juga yang mudah juga dengan fokus belajar sendiri seperti itu. Nah, tapi akan lebih luas wawasan kalian ketika melalui pendamping, fasilitator atau guru atau ustadzah seperti itu. Itu akan lebih mudah. Kenapa? Karena akan bertahap. Ya, tidak langsung satu kitab dibaca sendiri itu bisa saja, akan tapi nanti tingkat pemahamannya itu pasti berbeda. Terkait juga dengan pengaplikasiannya, bagaimana kita mengaplikasikannya, mencari contohnya, menerapkannya juga itu lebih luas pengetahuannya apabila menghadiri majelis-majelis atau mengikuti kajian-kajian seperti itu, karena ada pendampingnya. Baik, kita sudah 60 menit ya. Kita cukup 60 menit saja kajiannya ya. Baik dari pembukaan ya, inti sampai dengan penutupnya, dan insya Allah kita akan lanjutkan kajian PPK religius SMP Negeri 1 Sentolo. Semoga besok lebih banyak lagi ya teman-temannya diajak seperti itu untuk bisa hadir di sini ya. Nanti yang hadir juga pengisinya juga berbeda-beda. Ada Pak Kepala Sekolah, ada Pak Sobiri, ada saya sendiri Pak Aziz, kemudian ada Bu Rondia. Kemudian apabila di dalam 1 bulan itu ada 5 Jumat, maka nanti akan diisi oleh ustadz pilihan ya, atau pengisi lainnya, pengisi pilihan seperti dari guru-guru di SMP 1 Sentul. Baik, apabila tidak ada pertanyaan, kita akhiri ya untuk kajian pada siang hari ini. Semoga bermanfaat, barokah, dan dapat dilaksanakan dengan baik di dalam kehidupan sehari-hari. Dan
Akhirul kalam, kurang lebihnya mohon maaf. Fastabiqul khairat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.